Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas rahmatnya serta nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salam serta salam tak lupa kita aturkan pula kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang akan membahas kitab Jamil Ulum wal Hikam, dan kita akan uh, melanjutkan di pembahasan hadis ke-17 di pembahasan kedua, yang mana akan mengangkat tema ihsan. Dan insya Allah kita akan dibersami oleh beliau guru kita Ustadz Faizal Mistah, SHM PDI, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak pada jamaah untuk men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Ya, semoga apa yang nantinya jamaah share berkaitan dengan informasi kajian-kajian dari Bumiku Mengaji, semoga Allah berikan ganjaran ala amal jari. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat atau mengikat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, jika masih ada sisa waktu, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah bisa langsung mengajukan pertanyaannya dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang dirasa pertanyaan butuh privasi, nanti bisa langsung dikirimkan kepada MC. Baik, mungkin demikian untuk mukadimah dari kami. Alhamdulillah saat sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kami harapkan kepada jamaah yang sudah bergabung untuk bersiap-siap, karena insya Allah kajian akan segera dimulai. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan pada Ustadz Faizal Mistah. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Naam, jazakumullah khair Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pengajian yaitu pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Syekh Abdul Faraj ya Abdurrahman Ibnu Syihabuddin Al-Masyhur bi Ibni Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Taib, kita masih masuk pada hadis yang ke-17 ya, hadis Abi Ya'la Shaddad ibn Aus yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Qala mu'alif rahimahullahu taala an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la yaitu sahabat yang bernama Shaddad ibn Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan pada semua perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah,
Wa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menghilangkan nyawa makhluk atau menghilangkan nyawa orang lain, maka hilangkanlah nyawa mereka dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih hewan-hewan ternak ya, maka sembelihlah dengan sembelihan yang paling baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, caranya menyembelih yang baik itu dengan dan tajamkanlah pisau pisau kalian ya. Wal yurih dzabihatahu, dan tenangkanlah hewan hewan kurban kalian atau hewan yang hendak disembelih kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan penjabaran dari Syekh atau Al-Hafiz ya Ibnu Rajab rahimahullahu taala tentang makna hadis ini, tentang makna mewajibkan, kemudian makna ihsan, dan juga contoh yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk berbuat ihsan pada semua urusan kita. Ya, baik pada perkara ibadah kita, dan ini yang paling tertinggi. Ihsan dalam ibadah yaitu seakan-akan kita melihat Allah dengan mata hati kita. Tapi jika kita tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita, muraqabatullah. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain ya menyebutkan bahwa motivasi terbesar orang semangat beramal soleh itu karena dia merasa diawasi Allah, sehingga amal solehnya pun menjadi berkualitas ya. Ihsan itu ihsan, ihsan dalam ibadah. Jadi ihsanlah kita dalam ibadah kita, kemudian ihsanlah juga kita berbuat ihsanlah kita dalam eh, kehidupan sehari-hari kita ya, dalam muamalah, dalam jual beli, kemudian dalam pernikahan, dalam hubungan rumah tangga, kemudian dalam akhlak kita, juga dalam semua perkara kita, dalam urusan kita. Bahkan Nabi memberikan contoh ya, sudah kita sebutkan ya, bahkan hubungan kita dengan makhluk lain yang paling buruk yaitu menghilangkan nyawa pun kita diperintahkan untuk dengan cara yang terbaik. Kalau perkara yang hubungan yang paling rendah saja kita harus berbuat ihsan, apalagi hubungan yang tinggi ya, yaitu beribadah kepada Allah atau hubungan kita kepada makhluk ya. Naam. Kemudian ya beliau menyebutkan tentang ihsan itu ada yang wajib, maka wajib ditunaikan. Ada yang sunnah, maka sunnah juga ditunaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan penjelasan beliau ya, di akhir yaitu Allah melarang ketika Nabi menjelaskan tentang pembunuhan ya, berbuat baiklah dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, kemudian membawakan hadis-hadis dilarang kita menyiksa makhluk ya sebelum menghilangkan nyawanya. Beliau membawakan qala mu'alif rahimallahu taala wa alam annal qatlal mubah yaqau ala wajhaini. Ketahuilah bahwa pembunuhan yang dihalalkan dalam Islam hanya dua keadaannya. Yang pertama an yakuna qisason, pembunuhan dengan cara kisos yang dilakukan oleh qadhi, oleh amir ya, oleh pemimpin kaum muslimin, oleh hakim yang ditunjuk oleh pemimpin. Kemudian ada pidana-pidana yang mewajibkan kisos seperti membunuh ya, maka harus dibunuh, atau yang lainnya ya yang harus kisos, maka ini dihalalkan ya, dihalalkan. Dan kita sudah sebutkan pada hadis sebelumnya tentang tidak halal hadis Ibnu Mas'ud ya, hadis ke berapa? Ke-14 kalau nggak salah. Hadis Ibnu Mas'ud tentang la yahilu dami imri'in muslimin illa bihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga ya, tiga yang dibolehkan dihilangkan nyawanya, itu pun yang menghilangkan nyawanya ya hakim ya, qadhi, yaitu as-saibu zani, orang yang sudah menikah berzina, zina muhsan, kemudian an-nafsu bin nafsi, menghilangkan nyawa orang lain, dan juga at-tariku lidinihi, murtad ya. Taib. Kemudian di sini disebutkan tentang kisos. Fala yajuzu tamsilu fihi bil muqtasi minhu. Maka kata beliau tidak boleh ya seorang hakim atau algojo atau yang diperintahkan oleh waliul amr untuk memponis hukuman mati ya, tembak mati atau yang lainnya, dengan menyiksa dulu orang yang dikios. Nggak boleh disiksa ya. Bal yuktalu kama qatal. Bahkan dia dihukum mati, ya, dibunuh sebagaimana dia membunuh. Fa in kana qad masala bil maktul. Nah, kemudian para ulama ada dua pendapat. Bagaimana jika si pembunuh ini, ya si terdakwa ini atau tersangka ini atau si
pelaku ini, pelaku pembunuhan ini membunuh korbannya dengan cara menyiksa dulu korbannya. Fahal yumathilu bihi kama fa'ala am la yuqtalu illa bisayf. Jadi apakah dia dikisos dengan cara disiksa dulu, ya, sebagaimana dia menyiksa korbannya, atau dia langsung saja dipenggal dengan pedang? Fihi kaulani masyhurani lil ulama. Ada dua pendapat yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Ya, jadi sejatinya fikih ini ya, pemahaman hadis ini, metode eksekusi hukuman mati harusnya ini diketahui, wajib diketahui oleh waliul amr, oleh pemimpin kaum muslimin ya, dan juga oleh qadhi, oleh para hakim yang dia memiliki wewenang dalam masalah menetapkan putusan hukum ya dan mengeksekusi hukum tersebut. Jadi wajib harus mereka mengetahui ini bagi hakim-hakim dan qadhi-qadhi, apalagi kaum muslimin ya, wajib dia mengetahui ilmu ini. Jadi para ulama menyebutkan ada dua cara apabila ada pembunuh yang membunuh korbannya dengan menyiksa. Ya. Ada dua cara. Maksudnya ada dua pendapat para ulama. Apakah dia dikisos dulu, maksudnya disiksa dulu baru dipenggal, atau dia langsung dihilangkan saja nyawanya. Pendapat yang pertama, annau yuf'alu bihi kama fa'ala. Dia dikisos sebagaimana dia lakukan terhadap korbannya. Jadi misal dia siksa dulu korbannya, dia setrum dulu, dia cabut dulu lidahnya, dia congkel dulu matanya, maka si korban ini setelah terbukti ya dengan di persidangan, di peradilan, terbukti, maka dia harus dihukum seperti apa yang dia lakukan terhadap korbannya. Ini keadilan Islam ya. Maka dia harus dicongkel juga misalkan matanya, dipotong dulu telinganya sebagaimana apa yang dia lakukan terhadap korban. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang paling masyhur ya, pendapat yang paling masyhur. Jadi beliau membawakan ini pendapat jumhur, pendapat para imam mazhab ya, imam para ulama ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian mereka berdalil dengan hadis Anas. Ya, hadis Anas radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Kharajat jariyah 'alaiha awdahun bil Madinah." Suatu hari ada seorang jariyah ya, seorang anak perempuan yang kecil atau budak wanita ya, yang memakai perhiasan di kota Madinah. Kemudian ketika dia berjalan, faromaha Yahudi ubi hajarin. Tiba-tiba orang Yahudi ngelempar kepalanya dengan batu. Dilempar wanita ini ya. Faji'a biha ila Rasulillah SAW wa biha romakun. Lalu si wanita tadi ya, budak atau anak perempuan ini didatangkan kepada Nabi dalam keadaan romakun, sakarat ya, masih hidup, tapi hampir mati ya, sakarat, tapi masih sadar dia. Faqalalah Rasulullah SAW, lalu dibawa kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah hakim ya, Nabi adalah pemimpin dan juga hakim, qadhi ya, di eh, perkara pidana ini diadili oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW panggil pelakunya itu atau tersangkanya tersebut. Lalu didatangkanlah orang Yahudi tersebut. Nabi katakan, Fulanun fatil qatalaka, wahai wanita, apakah laki-laki ini telah yang telah melempar batu kepalamu? Farafa'at ra'saha, diangkat kepalanya, faqala lah fi tsalitsah fulanun qatalaka. Sampai 3 kali Nabi tanya, orang ini enggak yang membunuhmu? Fakhafadat ra'saha, kemudian dia menundukkan kepalanya menunjukkan memang orang ini. Fada bih Rasulullah SAW, lalu dipanggil si tersangka tadi, terdakwalah dia karena sudah diakui oleh siapa? Oleh wanita tadi ya, yang korbannya tadi. Faradhahu ra'sahu bainal hajarain. Maka kepala orang Yahudi tadi pun dilempar pakai batu atau dipukul di antara dua batu ya. Di antara dua batu sebagaimana yang dia lakukan kepada si korban. Dalam riwayat lain fa'ukhiza fa'tarafa, dipanggil si tersangka ini dan dia mengakui ya, dan pengakuannya ini menjadi saksi bukti ya atas tindakan kejahatannya, lalu dia pun divonis dan dia dihukum kisos. Dalam riwayat Muslim, anna rajulan minal yahudi qatala jariyatan minal ansar ala hulin laha, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang wanita, ya, anak perempuan atau budak perempuan dari kalangan Ansor, karena ingin mengambil perhiasannya. Suma alqaha fil qalib, ya, sangat jahat sekali orang Yahudi ini. Kemudian dia lempar wanita ini ke dalam sumur. Waradakha ra'saha bil hijarah, subhanallah. Sudah dilempar pakai batu kepalanya dari atas, itu sangat sangat kejam sekali ya.
Fa'ukhidah. Lalu ditangkap si pelaku ini. Fa'utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditantangkan kepada hakim, kepada qadhi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu hakimnya adalah Nabi ya. Fa'amara bihi an yurjama hatta yamut. Maka Nabi pun memerintahkan untuk dirajam orang ini ya sebagaimana dia lakukan, dilempar kepalanya pakai batu sampai dia mati. Farujima hatta mata. Lalu dirajamlah si terdakwa ini atau pelaku ini sampai dia meninggal. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang menunjukkan bahwa si pelaku kalau menyiksa korbannya dulu lalu membunuhnya, maka hukumannya adalah disiksa dulu lalu dibunuh. Ya, sebagaimana yang dia lakukan kepada korban, ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, adapun pendapat para ulama yang kedua, la qawada illa bisayf. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Artinya tidak perlu disiksa, langsung aja dihilangkan nyawanya ya. Sebagaimana hadis Nabi, faidah qataltum fahsinul kitla ya. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik ya. Maka sebagian ulama membawa bahwa hadis ini menasakh ya atau menghapus hukum sebelumnya yaitu dikisos sebagaimana yang dia lakukan disiksa atau apa kalau dia siksa disiksa dulu itu dihapus hukumnya dengan hadis yang menunjukkan dengan cara yang baik ini. Dan ini pendapat Tsauri, Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad ada riwayat ucapan yang ketiga, yaitu pendapat yang ketiga, yuf'alu bihi kama fa'ala, dia dihukum si pelaku pembunuhan yang menyiksa dulu korbannya ini harus dihukum sebagaimana dia lakukan kepada korban itu disiksa dulu. Ini pendapat sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Kecuali kata beliau, ila an yakuna harraqahu bin nari au matsalabihi. Kecuali kalau dia misalkan menyiksanya dengan dibakar atau dicincang ya, disakiti sebagian tubuhnya dipotong itu kecuali hal tersebut maka itu tidak ya. Fayuq talu bisayf, dia langsung saja dipenggal. Kalau dia menyiksa korban dengan cara dibakar atau menyiksanya dengan cara dimutilasi tadi itu tidak perlu di kisah seperti itu langsung saja dipenggal lehernya. Kenapa? Linahi anil musla wa anit tahriqi binar. Karena Nabi melarang membunuh dengan cara musla, ya, memutilasi atau menyiksa ini, mencincang ya, atau dengan membakar dengan api. Naqalaha anhul Uthrum. Ini diriwayatkan oleh Uthrum ya. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la qawada illa bisayf. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang lemah ya. Berkata Imam Ahmad diriwayatkan tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Laisa isnadu bijayyid ya. Hadis ini isnadnya kurang baik ya, maksudnya kurang tinggi kekuatannya. Adapun hadis Hanas tentang tadi di kisosnya orang Yahudi yang membunuh wanita dengan cara kepalanya tadi dilempar pakai batu, ini sanatnya lebih ajwad dan lebih kuat ya. Jadi mungkin pendapat pertama menurut Imam Ahmad itu lebih lebih kuat ya. Walau masalah bihi. Kemudian ada kondisi yang lain, kasus yang lain ya. Walau masalah bihi. Summa qatalahu misla an qatta'a atrafahu. Summa qatalahu. Fahal yuktafa biqatlihi am yusna'u bihi kama sona fatuk tahu atrafu summa yuktal ala qaulain. Kemudian seandainya si pelaku ini ya, menyiksa korbannya dengan memutilasi sebagian anggota tubuhnya, belum mati dia. Kemudian dibunuh korbannya. Jadi potong dulu misalkan sebagian anggota tubuhnya dipotong, dilukai ya, hidungnya atau telinganya atau tangannya. Setelah itu dibunuh oleh pelaku. Apakah dia ini di kisosnya dipotong dulu tangannya lalu dibunuh sebagaimana dia lakukan kepada korban atau cukup di kisos saja? Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama yuf'alu bihi kama fa'ala sawa'un. Wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fi ihda riwayatain wa Ishaq wa ghairihim. Yaitu dia dikisos sebagaimana yang dia lakukan kepada korban persis sama. Ya. Artinya kalau dia waktu menyiksa korban memotong jari-jarinya dulu, memotong telinganya atau memotong hidungnya lalu membunuh korban, maka dia juga dikisos, dipotong jari-jarinya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya lalu dikisos, dipenggal lehernya ya.
Dan ini pendapat Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan salah satu riwayat eh, darinya, dan juga pendapat Imam Ishaq ya dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua cukup dikisos. Dan ini pendapat As-Sauri, Imam Ahmad dalam satu riwayat ya, karena tadi ada dua riwayat dalam pendapat Imam Ahmad, pendapat Abi Yusuf dan Muhammad. Adapun pendapat Imam Malik mengatakan, mungkin Imam Malik ini lebih pertengahan ya. Beliau mengatakan in fa'ala bihi dzalika ala sabili tamsili wa ta'dzib fu'ila bihi kama fa'ala. Kalau si pelaku ini membunuh korbannya benar-benar emang pengen menyiksanya ya, psikopat itu ya, pengen menyiksa dan ingin membunuhnya dan menyiksanya dulu sebelum dia mati, maka dia juga dikisos, disiksa, ya, dibunuh sebagaimana dia membunuh korban. Wa ilam yakun ala hadal wajih iktafa biqatli. Tapi kalau misalkan dia memang niatnya nggak menyiksa, pengen langsung membunuh korban, tapi mungkin dalam pembunuhannya itu nggak sengaja atau terjadi eh, apa namanya, terjadi kasus ya, apa accident yang menyebabkan seperti menyiksa korban, maka tidak perlu disiksa si pelaku ini, cukup di kisos langsung ya. Jadi ini adalah metode eksekusi pelaku pembunuhan dalam Islam ya. Ini yang disebutkan para ulama. Ini pembunuhan yang dihalalkan dalam Islam, yaitu kisos yang dilakukan oleh waliul amr, yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin atau hakim atau qadhi yang ditunjuk oleh pemimpin. Al-wajhu tsani, pembunuhan yang dihalalkan dalam Islam yang kedua, an yakunal qatlu lil kufri, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada orang-orang yang kafir. Sebabnya apa? Imma li kufrin asliyin, sebabnya karena dia benar-benar kafir asli, dari awal emang dia musyrik, lalu diajak kepada Islam, dia nggak mau masuk Islam, lalu dia kalau dia ahli kitab disuruh bayar jizyah, dia nggak mau juga bayar jizyah, maka dia diperangi. Artinya dibunuh ya. Tapi kalau dia mau mengikuti syariat Islam dan dia berdamai dengan kaum muslimin, ya kafir musta'man atau kafir mu'ahad ya, atau kafir zimmi, yang dia berada di wilayah kaum muslimin dan dia taat dengan peraturan kaum muslimin, maka tidak boleh ya. Tidak boleh, dia dilindungi oleh syariat Islam ya. Tapi kalau dia diajak Islam dan menolak dan nggak mau taat, kalau dia ahli kitab disuruh bayar jizyah, jizyah itu pajak yang harus dikeluarkan oleh mereka di bawah apa wilayah kaum muslimin, dia nggak mau bayar juga, maka dia boleh dihalalkan, dia diperangi ya. Au liriddati anil Islam ya, atau dia murtad. Ini sudah kita sebutkan pada hadis ke-14, hadis Ibnu Mas'ud ya. Faaksarul ulama ala karohatil muslati fihi aidon. Maka kebanyakan para ulama tidak menyukai membunuh mereka ini dengan cara menyiksa. Jadi nggak boleh juga. Tetap hukum asalnya harus ihsan sebagaimana perintah Nabi. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh nyawa yang lain dengan yang halal ya, dengan cara yang hak, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi nggak boleh disiksa. Wa annahu yuqtalu fihi bisayf, yaitu dengan cara langsung dipenggal lehernya ya dengan pedang. Diriwayatkan dari sebagian para salaf jawazu tamtsili fihi bitahriki bin nari wa ghairi dzalika. Tapi ada riwayat sebagian dari salaf, beberapa riwayat dari salaf, karena ini diriwayatkan dalam Tabaqat Kubra, dalam Al-Mughni juga Syarhul Kabir ya riwayat ini. Bahkan dalam Fathul Bari juga disebutkan. Jadi para ulama tidak mau menyembunyikan ilmu ini, sehingga mereka nggak akan apa namanya, menyembunyikan riwayat-riwayat yang memang datang dari para salaf ya. Walaupun terkadang riwayatnya lemah atau riwayatnya tidak kuat ya, atau bahkan mungkin riwayatnya palsu. Ya, tentu disebutkan ini riwayat ini ada tapi ini palsu gitu. Nanti akan disebutkan. Yaitu sebagian salaf ada yang membolehkan menyiksa, maksudnya membunuh orang-orang kafir tersebut atau orang yang murtad tadi dengan dibakar. Ya, ada yang melakukan ini. Kama fa'alahu Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Khalid pernah membakar orang yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi perbuatan beliau ini dikritik oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Bahkan Umar menyarankan kepada Abu Bakar untuk memberhentikan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu karena begitu kerasnya beliau menyiksa orang-orang murtad ya. Jadi perbuatan salaf pun ini diingkari oleh salaf yang lain sehingga tidak kuat gitu ya. Waruya an Abi Bakar
Dan diriwayatkan dari Abu Bakar bahkan annahu kharaqal fuja'a bin nar. Abu Bakar pernah eh, menghukum menghukum mati seseorang ya dengan api ya. Tetapi dalam riwayat nanti disebutkan bahwa dia dibunuh dulu, maksudnya dipenggal dulu baru dibakar karena dia murtad dan karena dia menyerang kaum muslimin ya. Atau dalam riwayat-riwayat nanti akan disebutkan kenapa mereka dihukum mati atau dihukum dengan cara yang sangat keras ya, karena mereka sangat keras perlawanannya kepada kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan karena mereka menyiksa sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka pun dihukum seperti yang mereka lakukan. Karena pada dasarnya ya, hukum asalnya para sahabat itu mereka mengikuti Rasulullah SAW. Mereka orang yang baik, mereka hatinya baik, lisannya baik, perbuatannya pun baik. Karena mereka sangat taat dan sangat patuh dan sangat mencontoh Rasulullah SAW. Apalagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, yang terkenal dengan mudah menangis ya, maksudnya sangat rahim ya, sangat penyayang ya. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa umatku yang paling sayang dengan kaum muslimin yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada riwayat seperti ini ya pasti ada catatan dari para ulama ya. Tidak mungkin beliau melakukan ini entah riwayatnya lemah ya atau pasti ada kasus-kasus khusus yang terjadi pada saat itu. Apalagi di zaman beliau banyak yang murtad ya, banyak yang menentang kaum muslimin. Diriwayatkan bahwa Ummu Kirfah Al-Fadariyah irtadat fi ahdi Abi Bakar Siddiq. Jadi ada seorang perempuan bernama Ummu Kirfah ini, dia murtad di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa umira biha, lalu diperintahkan untuk ditangkap. Kemudian fasyaddat ibuha fi aznabi qalusaini au farsaini ya. Lalu diikat ujung kepang rambutnya itu dua di dua ekor unta dan juga di dua ekor kuda. Jadi diikat itu rambutnya itu. Summa sahabihima fataqata'atil mar'a. Kemudian diteriakkan unta dan kuda tadi sehingga unta dan kudanya pun berlari sehingga menarik rambut si wanita ini lalu terpotong-potonglah wanita ini. Tetapi kisah ini sanad-sanadnya mungqati'ah, terputus ya, artinya dhaif ya, lemah ya. Disebutkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya kisah ini tanpa tanpa sanad. Jadi tanpa sanad ini ya tentu lebih lebih berat lagi ya ke kualitas riwayat ini. Ana Zaid ibn Haritsa qatala hadhil kitlah ala ahdi Rasulullah SAW wa akhbaran Nabi SAW bidzalika ya, bahwa Zaid bin Haritsa pernah juga menghukum wanita yang murtad itu seperti begini caranya di zaman Rasulullah SAW ya. Naam, akan tetapi ya disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala riwayat-riwayat seperti ini yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyembunyikan kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang datang dari para salaf dan mereka berusaha memaknainya dan juga memahami dengan cara yang benar tentunya ya. Wasahan Ali annahu haraqal murtadin wa ankara dzalika Ibnu Abbas alaihi salam ya. Dan ada riwayat yang sahih bahwa Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang yang murtad. Khususnya pada saat itu adalah orang-orang Syiah ya, yang gulu, yang menganggap Sabaiyah itu ya, Syiah Sabai yang pengikut Abdullah bin Saba itu Ibnu Saba yang membuat Syiah dan kemudian dia mengklaim bahwa Ali adalah Tuhan ya, sehingga Ali pun marah kepada mereka radhiyallahu taala anhu dan membakar mereka. Lalu perbuatan itu diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu karena kata beliau la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa manusia dengan api kecuali Rob Tuhan pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menyiksa manusia dengan api karena yang boleh menyiksa dengan api adalah Allah saja dengan nerakanya kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian wakilah ada juga yang mengatakan innau lam yuharrikum bahwa Ali tidak membakar mereka wa innama dakhana alaihim hatta matu. Tetapi Ali hanya apa membuat kabut asap yang begitu tebal mungkin ya atas mereka, menyiksa mereka dengan apa kabut tersebut sehingga mereka pun mati dengan kabut itu, dengan asap yang sangat tebal. Jadi nggak sampai dibakar gitu. Wakila innahu qatalahum tsumma harraqahum. Ada yang mengatakan bahwa dipenggal dulu mereka lalu dibakar.
Wala yasihu zalika, tapi pendapat ini tidak benar, tidak sahih gitu. Dan diriwayatkan bahwasanya annahu ji'a bi murtad, didatangkan kepadanya orang yang murtad. Fa umira bihi fawuti bil arjuli hatta mata. Bahkan orang murtad ini pun ditangkap lalu kemudian diinjak-injak sampai dia mati ya. Waqtara Ibnu Akil min ashabina, dan Ibnu Akil dari kalangan kami maksudnya dari mazhab Hambali ya. Ya, karena Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala adalah mazhabnya Hambali ya. Dan beliau kita lihat ya, dari beberapa hadis sebelumnya juga beliau sering membawakan perkataan Imam Ahmad ya. Ya, jadi ini menunjukkan memang beliau bermazhab Hambali dalam masalah fikih ini, dalam masalah fikih. Ya, ini kan dalam masalah jinayat, dalam masalah kisos. Maka beliau bawakan pendapat-pendapat dari kalangan Hanabilah. Dan inilah para imam mazhab itu sebenarnya mereka nggak bikin mazhab sendiri, bukan mereka yang bikin mazhab itu, tetapi karena ilmu mereka yang begitu luas, mereka ahli mereka akidahnya benar, akidahnya sahih, mereka juga ahli ahli hadis, ya muhadis, mereka juga ahli fikih, mereka juga ahli bahasa Arab, mereka ahli tafsir, ya mereka mujtahid mutlak, ya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris, ya Syafi'i rahimahullah taala, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Ketika ilmu mereka sangat luas, kemudian kitab-kitab mereka pun syarat dengan ilmu yang penuh keberkahan, sehingga murid-murid menyebarkan pendapat guru mereka, mengajarkan kitab-kitabnya, menyebarkannya, sehingga berkembanglah mazhab tersebut menjadi empat mazhab. Padahal ulama-ulama lain juga berilmu ya, imam mujtahid mutlak juga. Tapi qadarullah ya, kitab mereka mungkin atau ilmu mereka atau murid mereka tidak banyak yang menyebarkan pendapatnya, sehingga tidak begitu terkenal seperti apa namanya Al-Laitsi ya, Auza'i, itu ulama mujtahid mutlak juga. Mereka juga adalah para ulama, tetapi karena pendapat mereka atau murid-murid mereka tidak banyak yang menyebar, sehingga tidak terkenal mazhabnya ya, seperti mazhab Auza'i atau Al-Laitsi atau yang lainnya. Tetapi Imam Ahmad dan yang lainnya itu terkenal ya. Contohnya ini ya, kita lihat Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala selalu membawakan pendapat Imam Ahmad dalam masalah fikih, khususnya ya dalam masalah fikih. Jawadul qatli bitamtsilil kufri la siyama idza taghallada. Sebelumnya ya, akan tapi mereka semua bersepakat dalam akidah, akidah salafus saleh yang tidak berubah-ubah ya, akidah salafus saleh. Yaitu bolehnya me- menghukum ya atau membunuh pelaku pembunuhan tadi atau orang kafir, ini yang kedua berarti orang kafir dan orang yang murtad ya. Dengan cara apa? Dengan cara disiksa kalau mereka memang sangat keterlaluan ke kelakuannya atau kebenciannya dengan Islam dan menyiksa kaum muslimin. Wa hamlun nahi anil musla alal qatli bil kisos. Dan mereka membawa hadis yang Nabi SAW melarang untuk menyiksa. Hadis ini khusus kata apa mazhab dari Hanabila ya. Hadis ini Nabi kan dilarang kalian menyiksa sebelum membunuh atau mengkisos dan yang lainnya. Hadis itu kan sebenarnya umum, tapi Al-Imam Ibnu Akil dan yang lainnya tadi berpendapat bahwa hadis ini hanya khusus untuk kisos saja. Kisos nggak boleh disiksa. Tapi dalam masalah menyerang orang kafir, apalagi yang sangat keras kekafirannya dan permusuhannya dengan Islam, dan orang-orang yang murtad tadi ya, yang sangat berbahaya permusuhannya dengan Islam, maka ini boleh. Kenapa sebagian para ulama membolehkan? Berdasarkan hadis Uroniyin ya, tentang orang-orang Uraniyin ya. Waqad kharajahu fi sahihain min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah mereka ini dikeluarkan dalam kitab dua sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari hadis Anas ya radhiyallahu taala anhu, bahwasanya unasan min Urainah, sekelompok orang dari daerah Urainah, qadimu ala Rasulullah SAW Madinah, mereka mendatangi Nabi kota Madinah, menyatakan keislaman mereka. Fajtawauha. Lalu tiba-tiba mereka terkena penyakit, sakit perutnya. Faqala lahum Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun menasehati mereka.
sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum an takhruju ila iblis sadaqah. Kalau kalian mau, coba kalian pergi menuju unta sedekah. Fatashrabu min albaniha wa abwaliha. Dan kalian minum dari susu unta tersebut dan dari air kencing unta tersebut. Ya, ini hadis tentang air kencing unta itu ya. Faf'alu, lakukanlah itu, kata Nabi SAW. Fafa'alu, lalu mereka pun melakukan apa yang disarankan Nabi SAW. Fasahu, lalu mereka pun sehat, ya, sembuh penyakitnya. Summa malu ala ri'a atau ala ru'ai ya, faqataluhum. Kemudian ketika mereka selesai sembuh gitu ya, tiba-tiba mereka melewati penggembala-penggembala, penggembala-penggembala ternak, ya. Kambing, unta di zaman dulu kan itu kambing ya, dan unta. Faqataluhum. Lalu penggembala ini dibunuh oleh mereka. Subhanallah ya. Jadi orang Uraina ini sudah sehat, melihat pengembala memang busuk mungkin ya kelakuan mereka dan niat mereka juga jelek ya. Mereka bunuh pengembala itu. Wartaddu anil Islam. Dan mereka pun setelah itu murtad dari agama Islam. Ya. Wasaku zauda Rasulillah SAW. Dan mereka menyembelih ternak Nabi SAW. Jadi selain membunuh pengembala, ternyata yang digembala itu ternak Nabi SAW. Ya, hewan-hewan ternak Nabi. Lalu mereka sembelih dan mereka makan. Mereka ambil gitu. Mereka rampok. Jadi ini perampok ya. Tapi mereka siksa dulu ini si pengembala-pengembala itu. Kasian ya. Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun sampai beritain kepada Nabi. Nabi bersedih. Kemudian faba'atsa fi asarihim. Nabi utus untuk mengejar mereka. Fa'utiya bihim. Tertangkaplah orang-orang Urainai tadi, yang jahat tadi, yang murtad tadi ya. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Lalu Nabi potong tangan dan kaki mereka, silangnya. Wasamala ayunahum. Lalu Nabi butakan mata mereka, dicolok mata mereka. Karena mereka mencolok mata pengembala. Jadi kenapa dilakukan ini? Karena mereka menyiksa pengembala dengan cara ini. Wa tarakaum fil hirra, dan mereka ditinggalkan di padang pasir yang panas hatta matu. Akhirnya mereka pun mati. Ya. Dalam riwayat lain, summa nubizu fi syamsi hatta matu. Dilempar di teriknya matahari sampai sampai mereka mati. Dalam riwayat lain, wasamarat ayunuhum wa alqaw fil hirra yastasquna fala yusqaun. Dibutakan mata mereka, kemudian dilempar di padang pasir yang terik, yang panas, lalu mereka kehausan minta minum, nggak dikasih minum. Karena itu yang mereka lakukan kepada pengembala tersebut. Sehingga mereka pun dikisos seperti itu ya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa kota aydiyah wa arjulahum min khilaf. Dipotong tangan dan kakinya secara silang. Jadi tangan kanan, kaki kiri gitu. Tangan kiri, kaki kanan secara silang ya. Dalam riwayat Nasai ya wasolabahum, kemudian mereka pun disalib ya, disalib. Kemudian ikhtalafal ulama fi wajhi uqubatin haula. Dari hadis ini subhanallah, dari kisah ini menjadilah materi hukum Islam ya, syariat Islam ini ya, tentang bagaimana menghukum orang-orang yang seperti ini gitu. Sebagaimana apa yang telah Nabi lakukan. Para ulama pun khilaf ya. Faminhum man qala, sebagian ulama mengatakan man fa'ala misla fi'lihim, siapa yang melakukan seperti yang dilakukan orang Uraina ini, fartadda wa haraba wa akhadal mal sona abi kama sona biha ulai. Jadi yang mereka lakukan kejahatannya itu yang pertama murtad, yang kedua mereka harib, ya, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi, merampok ya, dengan membunuh. Kemudian wa akhadal mal, mereka juga mengambil harta. Maka dia harus dihukum sebagaimana dihukumnya kaum Uraina ini. Artinya dipotong kaki tangannya secara silang, kemudian disiksa kalau dia menyiksa si korban, kemudian dia dibunuh, kemudian dia di apa? Disalib ya, atau dibiarkan mati di padang pasir. Dan ini diriwayatkan sebagian para ulama, di antaranya Abu Kilabah dan juga ini riwayat dari Imam Ahmad. Sebagian ulama berpendapat bal hadza, bahkan kisah ini, kisah kaum Urainah ini ya dulu ala jawazi tamsili biman taghallada jaraimuhu fil jumlah.
menunjukkan bahwa boleh seorang hakim, seorang qadhi mengeksekusi si pelaku yang sudah terbukti ya dengan kejahatannya itu dengan cara disiksa karena kelakuannya atau pembunuhannya itu perbuatan yang dilakukan itu sangat sangat keras, ya, sangat keterlaluan dosanya itu atau kejahatannya itu. Wa innama naha anit tamsili fil kisos wa wa qawlu Ibni Akil min ashabina. Adapun Nabi SAW melarang, ya ini kembali lagi ke pendapat sebagian para ulama Hanabila ya, bahwa larangan Nabi untuk menyiksa sebelum membunuh itu hanya khusus pada kisos. Ya. Adapun dalam masalah yang lain seperti muharab atau orang yang murtad, ini kan berarti kasusnya murtad ya. Dan dia juga menyerang, ya. Artinya menyiksa dan menyerang si pengembala, maka dia boleh juga dihukum dengan hukuman disiksa seperti yang mereka lakukan ya. Ini pendapat Ibnu Akil dari kalangan kami Hanabila maksudnya. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat bal nasakha ma fa'ala bil uraniyin bin nahyi anil musla. Bahkan kisah Uraina ini ya sebagian ulama ini berpendapat ini dihapus hukumnya dengan hadis Nabi melarang untuk menyiksa. Ya, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa sabda Nabi larangan menyiksa. Nabi kan melarang, Nabi melarang menyiksa dengan kejadian kaum Urainah itu sabda Nabi ini belakangan, artinya menghapus hukum sebelumnya gitu. Sebagai nasikhnya, ya, mansukhnya kisah Uraina. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi secara umum ya para ulama ini berpendapat bahwa tetap kalaupun dia menyiksa korbannya dengan cara keterlaluan, hukumannya sama. Nggak boleh disiksa, nggak boleh dicincang dan yang lain cukup dipenggal langsung dihilangkan nyawanya. Ya. Wa minhum man qala, sebagian ulama berpendapat, karena qabla nuzulil hududi wa ayatil muharabah. Summa nusikha bidzalika. Wa hadza qaulu jama'ati minhum Al-Auza'i wa Abu Ubaid. Bahkan kata sebagian ulama ini ya, larangan mutlak tadi itu turun sebelum ayat-ayat tentang had-had dan juga ayat-ayat muharabah. Ayat muharabah itu ayat tentang hukuman bagi orang yang memerangi Allah, memerangi Rasul dan berbuat kerusakan di muka bumi, orang yang merampok ya. Mungkin bisa dilihat nanti dalam surah Al-Maidah itu ayat ke-33 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard." Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya hukuman dari Allah ini adalah hukum Allah bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi agama Allah dan memerangi Rasulnya. Yang murtad itu diantaranya. Kafir yang asli, yang harbi tadi juga diantaranya. Wa yas'auna fil ardi fasada, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, merampok, merusak tanam-tanaman, ternak, yang membunuh pengembalanya, mengambil hewan ternak dan yang lainnya. Apa hukuman mereka? An yuqattalu, hendaklah mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya secara silang, kanan dan kiri gitu. Au yunfau minal ard, atau dia diasingkan di bumi ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, ini adalah balasan mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat berat kalau mereka nggak bertobat. Tapi kalau mereka bertobat Allah akan ampuni dosa mereka. Kemudian waqalu, mereka pun berpendapat, jadi ayat muharabah tadi tidak dinasah gitu. Jadi pendapat ini maksudnya tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan larangan Nabi untuk menyiksakan ini menghapus hukum sebelumnya, kisah Uraina. Tapi pendapat yang ini justru sebaliknya. Larangan mutlak itu datang duluan, kemudian datang ayat tentang hukuman orang yang menyiksa, maka ini adalah yang dibolehkan justru. Apa kata mereka? Bal ma fa'alahun Nabi SAW bihim inna makana bi ayatil muharabah. Bahkan Nabi menyiksa mereka tadi, ya, orang Urainah tadi yang murtad dan menyiksa pengembala Rasulullah SAW tadi dan ternak Nabi SAW itu datang karena ada ayat muharabah atau ayat itu adalah sebab turunnya ayat muharabah surah Al-Maidah ayat 33 tadi ya.
Walam yunsakh syai'un min dalik. Jadi tidak dinasah hukumnya, yaitu ketika hakim menyiksa si pelaku ya, dengan cara dia menyiksa si korban, disiksa dia, itu tidak dihapus hukumnya. Dibolehkan gitu dalam Islam. Sebagaimana kisah ini. Dan mereka mengatakan innama qatalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membunuh mereka. Wa qata'a aydiyahum, juga memotong kedua tangan mereka. Li'annahum akhadul mal, karena mereka mengambil harta. Ternak Nabi tadi diambil sama. Wa man akhadal mal wa qatala kuti'a wa kutila. Siapa yang merampok, ya, mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya dipotong tangannya secara silang dan dibunuh. Wasuli bahataman, dan juga wajib dia disalib sebagaimana apa ayat tadi ya. Fayuk taluli kotlihi, kenapa dia dibunuh? Karena dia membunuh si korban. Wayuk tauli akhdihil mal, kenapa dipotong tangannya? Karena dia ngambil harta, ya, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Wayuslabu li jam'ihi bainal jinayatain, dan dia disalib karena dia menggabungkan dua dosa besar, yaitu membunuh dan merampok, mengambil harta tadi. Wahuma al-qatlu wa akhazul mal. Wa hadha qaulul Hasan wa riwayatun an Ahmad. Dan ini pendapat Al-Hasan dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa inna masamala a'yunuhum. Kenapa mata mereka dicolok, dibutain tadi? Li'annahum samalu a'yunar ru'a. Karena mereka mencolok dan membutakan mata pengembala-pengembala tadi. Sebagian diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Anas tersebut. Ya. Wa dzakara Ibnu Syihab. Dan kemudian Imam Ibnu Syihab, ya, rahimahullah ta'ala, annahum qatalu ra'i wa mathalu bihi. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka membunuh pengembala-pengembala tadi dan juga menyiksanya. Disebutkan Ibnu Sa'ad bahwasanya mereka memotong tangan dan kaki pengembala itu. Makanya mereka dihukum juga dipotong tangan dan kakinya. Wa gharasu syauka fi lisanihi wa ainaihi hatta mata. Bahkan mereka mencolok mulut si pengembala dengan kayu siwak itu ya, kayu apa itu. Jadi mulutnya colok gitu dan matanya pun dicolok sampai mati pengembala ini. Jadi sangat kejam dia menyiksa pengembala. Makanya mereka pun disiksa seperti itu ya. Wahina izin faqad yakunu qat'uhum wa samlu a'yunihim wa ta'tishum qisasan. Maka mereka pun dihukum seperti yang mereka lakukan, ya, dipotong kaki dan tangan, dibutakan mata mereka, lalu dijadikan mereka kehausan sampai mereka mati ya sebagai bentuk kisos. Ya. Wahada yatakharraju ala qawli man yakulu innal muhariba idza jana jinayatan tujabul qisasu ustufiyat minhu qabla qatlihi. Dan ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang merampok tadi, kalau dia melakukan eh, kesalahan ya, perampokan atau jinayah, pembunuhan ya, maka dia harus dikisos ya sebelum dia dibunuh. Jadi kalau dia merampok, dia harus dikisos sebelum dia dibunuh. Dikisos maksudnya apa? Dihukum sebagaimana dia menyiksa si korban. Gitu. Fayas kutubi afin. Kemudian wahwa madhab Ahmad. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Lakin hal yastaufi minhu tahattuman ka qatlihi am ala wajil kisos. Fayas kutubi afin wali. Tetapi apakah kisosnya dia sebelum dipenggal tadi? Ya, ini adalah kisos kisos yang ringan sehingga bisa dimaafkan oleh keluarganya ya, keluarga korban. Atau kisos ini menjadi sebuah hukuman yang wajib seperti dipenggalnya gitu. Jadi apakah ini bisa dimaafkan atau tidak dimaafkan ya? Ini ada dua riwayat, tetapi riwayat Imam Tirmizi mengatakan bahwa dipotongnya mereka silang tadi menunjukkan bahwa anna qata'ahum lil muharaba illa an yakunu qad qata'u yadar ra'i wa rijlahu min khilaf ya. Kenapa mereka dipotong? Bukan karena apa namanya mereka muharib, tapi karena mereka menyiksa si pengembala dengan cara dipotong. Jadi maksudnya begini, apakah dipotong tangannya secara silang kanan dan kiri ini harus dilakukan ya karena dia muharib atau ini hanya kisos karena dia memotong tangan si pengembala sehingga bisa dimaafkan oleh keluarganya. Ya, wallahu taala alam. Ya. Jadi ini materi hukum Islam yang wajib diketahui oleh hakim ya ketika mengeksekusi pelaku kejahatan. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adina fi tahriqi bin nar tsumma naha anhu kama fi sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengizinkan
yaitu menghukum dengan membakar. Kemudian setelah itu Nabi melarang. Jadi memang ada riwayat Nabi pernah mengizinkan, tetapi setelah itu Nabi melarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Ba'atsana Rasulullah SAW fi ba'sin." Suatu hari Nabi pernah mengutus kami ya untuk mendatangi suatu kaum ya. Lalu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "In wajadtum fulanan wa fulanan." Kalau kalian ketemu dua orang ini, si fulan dan si fulan, li rajulin min Quraisy ya, dua orang Quraisy yang mungkin yang sangat keras permusuhannya dengan Islam ya, fahriquhuma binnar. Kata Nabi, hukum mereka bakar pakai api. Kemudian setelah itu, ketika para sahabat tadi mau pergi, Rasulullah SAW pun memanggil mereka lagi. Kemudian Nabi mengatakan, ini kuntu amartukum antahriku fulanan wa fulanan binar. Sebelumnya aku perintahkan kalian menangkap si fulan dan si fulan lalu hukum dengan dibakar. Wa innan nara la yu'adzibu biha illallah. Kemudian kata Nabi, sungguh tidak boleh menyiksa manusia dengan api kecuali hanya Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Jadi kalau kalian ketemu dua orang ini nggak perlu dibakar, cukup dipenggal saja langsung. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "La tu'adzibu bi adzabillahi azza wa jalla." Jangan kalian mengazab, menghukum manusia dengan seperti Allah mengazab manusia, itu dengan api ya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, famararna bi qaryatin namlin qad uhriqat au ahraqat." Suatu hari kami pernah bepergian bersama Nabi SAW. Lalu kami melewati suatu desa yang penduduknya membakar semut ya, sarang semut mungkin dibakar gitu. Faqadiban Nabi SAW. Lalu Nabi murka, Nabi marah melihat kejadian itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahu la yambagi li basyarin ayyu'adziba bi adabillahi azza wa jalla. Tidak layak bagi seorang manusia menghukum seperti Allah mengazab makhluknya dengan api. Kemudian beliau membawakan riwayat bahwa sebagian salaf pernah melakukan ini ya. Waqad harraqa Khalid jama'atan firiddah. Tadi sudah disebutkan ya bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pernah membakar orang-orang yang murtad, dan diriwayatkan sebagian dari sahabat juga pernah membakar orang yang melakukan amalan kaum Lut ya. Orang-orang yang kaum Lut itu yang melakukan perbuatan homo itu ya. Jadi dibakar, jadi hukumnya dengan cara dibakar. Diriwayatkan ini sebagian sahabat dulu ya. Sebagian kita kalau nggak salah pernah membahas eh, pelaku kaum Lut itu juga hukumannya dihukum mati ya. Itu hadis ke yang 14 itu ya, hadis Ibnu Mas'ud. Tentang bahwa di zaman Nabi tidak hanya tiga saja yang boleh dihukum mati. Ada perbuatan-perbuatan lain juga yang diboleh ya dihukum mati. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia menunjukkan bahwa kepada Abu Bakar untuk membunuh orang yang murtad tadi lalu membakarnya. Wastuhsina dzalika Ishaq ibn Rahawai li'alla yakuna ta'dziban binnar. Dan ini riwayat ini ya menurut Imam Ishaq ibn Rahawai riwayat yang ya baik gitu, maksudnya tidak lemah, dan juga pendapat ini yaitu dipenggal dulu baru dibakar. Kenapa? Supaya tidak masuk larangan menghukum dengan dibakar tadi ya. Jadi kalau sudah dipenggal kan dia sudah mati. Lalu kalau jasadnya dibakar ya sudah itu hukuman buat dia karena murtadnya dia tadi ya. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, Ali radhiyallahu taala anhu pernah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dia dibunuh oleh Ibnu Muljam ya. Lalu manusia pun menangkap Ibnu Muljam dan ingin mengkisosnya, ya, membunuhnya. Lalu Ali mengatakan radhiyallahu taala anhu, if alu bihi kama arada Rasulullah SAW an yaf'ala bi rajulin arada qatlahu. Lakukanlah oleh kalian sebagaimana Nabi pernah sebagaimana Nabi pernah menghukum orang-orang yang ingin membunuh Nabi SAW. Yaitu apa? Uktuluhu summa harikuhu. Penggalah dia orang itu dan kemudian bakarlah dia. Kebanyakan para ulama berpendapat karohati tahriqi bin nari hatta lil hawam. Mereka tidak menyukai
yaitu menghukum dengan cara membakar ini. Walaupun ada riwayat tadi, tetapi kebanyakan mereka menganggap ini tidak disukai ya, atau karoha ya. Karoha itu bisa maknanya larangan ya. Kalau istilah salaf itu karoha itu ya haram. Karoha juga bisa maknanya makruh ya. Artinya tidak disukai hukuman ini. Hatta lil hawam, bahkan dengan serangga kecil sekalipun, seperti kutu misalkan ya. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, tahriqul aqrab bin nari muslah. Termasuk penyiksaan kepada makhluk Allah, kalian membakar kalajengking. Jadi menyiksa membakar kalajengking itu termasuk penyiksaan. Wanhat Ummu Darda radhiyallahu taala anha an tahrikil burghuti bin nar. Bahkan Ummu Darda radhiyallahu taala anhu melarang ya, melarang membakar kutu dengan api. Enggak boleh ya dalam keadaan hidup seperti itu ya. Berkata Imam Ahmad, la yushawis samak fin nari wa huwa hayyun. Tidak boleh kalian membakar ikan yang sedang hidup di api. Jadi kalau ikannya masih hidup langsung dibakar itu nggak boleh. Matikan dulu dia, matikan dulu dia. Berkata juga Imam Ahmad, al-jaradu ahwan li anhu la damun lahu. Tapi kalau belalang itu lebih lebih ringan. Maksudnya ya lebih ringan hukumnya daripada yang ikan tadi. Kenapa? Karena belalang nggak ada darahnya. Telah datang dari Nabi SAW riwayat bahwasanya Nabi melarang sabril bahaim. Nah, ini juga ini termasuk penyiksaan kepada hewan ya. Nabi melarang menyiksa hewan dijadikan sebagai samsat, apa ya istilahnya itu, sebagai alat untuk penyiksaan atau untuk panah gitu. Apa bahasa kita itu? Sebagai eh, apa sih istilahnya itu? Papan panah itu kan ada itunya itu yang lingkar-lingkarannya itu. Nah, biasanya kan itu kan. Nah, kalau ini hewan dijadikan bidikannya gitu, korbannya sebagai ininya gitu, permainannya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yaitu antah bisal bahima, hewan ternak tadi ditahan, summa tudrabu bin nabali wa nahwi hatta tamut, lalu ditembaki pakai anak panah atau yang semisalnya, bisa juga dengan tombak sampai dia mati. Ini nggak boleh. Ini dilarang. Ini penyiksaan. Nabi SAW melarangnya. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh tuh kita ada hewan apa misal kecil lalu kita jadiin bahan untuk disiksa gitu ya, dijadiin target ya, sebagai target untuk penembak kita atau apa, atau panah kita atau kayu kita atau tombak kita, itu nggak boleh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW melarang antus birol bahaim, yaitu tadi ya, menjadikan hewan ternak itu sebagai target untuk permainan panah atau tombak atau apapun ya, seperti nggak tahu saya matador itu yang banteng itu apakah langsung dibunuh juga? Kalau dia dibunuh berarti nggak boleh itu. Itu termasuk penyiksaan terhadap hewan ya. Islam melarang ya. Wa fihi ma aidan an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu marra biqaumin nasabu dajajatan yarmunaha. Suatu saat Umar melihat orang yang menjadikan ayam sebagai target mainannya ya. Latihannya mungkin. Berkata Ibnu Umar, man fa'ala hal? Siapa yang melakukan ini? Inna Rasulullah SAW la'ana man fa'ala hal. Sungguh kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia menyiksa hewan, menyiksa makhluk ya. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada makhluk-makhluk Allah ya, sehingga tidak boleh disiksa walaupun dia hewan. Kalaupun ingin dihilangkan nyawanya dengan cara yang baik, tadi disembelih dengan cara yang baik, ditajemin pisaunya, ditenangkan hewannya ya. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Nabi SAW pernah melarang an yuttakhadha syai'un fihi ruh gordon, yaitu mengambil nyawa dengan cara gordon. Apa itu gordon itu? Allazi yarmi bihi fihi bisaham, yaitu membunuh hewan itu dengan anak panah ya. Membunuh hewan itu dengan anak panah tadi sampai dia mati. Jadi dibiarkan gitu dengan anak panah tersebut. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah melarang ar-ramiyah. Apa ar-ramiyah? Antar miyad dabbah sumatu kalu. Yaitu ar-ramiyah ini pemanah yang memanah hewan ternak tadi lalu langsung dimakan. Ini adalah sembelihan yang dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Walakin tuzbah. Akan tapi yang benar adalah dengan cara disembelih dulu baru dimakan. Summa yarmu. Kemudian kalau sudah disembelih kan sudah mati hewannya.
Kalau kita mau jadikan hewan ini sebagai target itu nggak masalah karena dia udah mati, udah jadi daging gitu, yang halal yang kita makan, atau dia sudah mati dalam keadaan bangkai misalnya, lalu kita jadikan dia target ya nggak masalah ya. Insya Allah jika kalian ingin ya nggak apa-apa kalau sudah disembelih dengan cara yang syar'i tadi. Dan hadis yang semakna dengan ini banyak banget kata beliau. Falihada karena itulah ya, karena kisah-kisah ini tadi, riwayat-riwayat ini tadi menunjukkan apa? Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsanil qatli wa dzabhi. Ini menunjukkan Nabi memerintahkan umatnya untuk membunuh dan juga menyembelih dengan cara yang paling ihsan, yang paling baik. Wa amara an tuhadda syafrah wa an turahu dzabiha. Yushiru ila anna dzabha bil alati hada yurihu dzabiha bi ta'jili dahu nafsiha. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk menajamkan pisaunya, menenangkan hewan sembelihannya. Ini menunjukkan ya bahwasanya menyembelih dengan alat yang tajam itu akan menenangkan hewan itu. Kenapa? Karena ini menghilangkan nyawa dengan cara yang cepat. Ya, jadi dia nggak merasakan kesakitan yang lama gitu. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya dia berkata, Amara Rasulullah SAW bihaddi syifar wa antuwari anil bahaim. Nabi memerintahkan untuk menajamkan pisau-pisau ya dan juga menyembunyikan pisau tersebut dari hewan-hewan bahaim atau menenangkan hewan-hewan sembelihannya ya. Waqala dan Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dzabaha ahadukum falyujhid." Apabila kalian menyembelih hewan sembelihan, maka hendaklah kalian yujhid. Apa mana yujhid? Yakni falyusri adzabha. Hendaklah kalian mempercepat sembelihan tersebut. Jadi yang paling cepat, yang paling mudah. Waqad waradal amru birrifqi bidzabiha inda dzabhiha. Dan Nabi datang riwayat memerintahkan untuk lembut ya terhadap hewan sembelihan tersebut saat menyembelih. Diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Mara Rasulullah SAW birrajulin. Suatu saat Nabi pernah melewati seseorang, wa yajuru syata bi uduniha. Yang orang ini menarik-narik kambingnya dengan telinganya. Jadi mungkin kambingnya ini enggan diajak ya, ditarik. Kan sering kita lihat tuh kambing tuh menolak dia ya. Ditarik paksa telinganya itu. Dan Nabi melihat, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Da uzunah. Jangan engkau lakukan ini. Tinggalkan. Maksudnya lepasin telinganya. Wahus bisa lifitiha. Kalau kau mau menggendong dia atau menarik dia, ambil dari arah lehernya itu yang paling depan supaya dia nggak kesakitan. Ya, jadi jangan dipaksa gitu. Dengan telinganya dia kesakitan, tapi ambil lehernya itu lebih ringan ya. Diriwayatkan juga Al-Khalal At-Tabrani dari hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dia berkata, marra Rasulullah SAW birajulin wadi urijlahu ala safhati syatin. Suatu saat Nabi pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di sebagian sisi kambing yang ingin disembelihnya. Wa huwa yuhiddu syafratahu. Dan dia sedang mengasah pisaunya di depan kambing itu. Wahiyya talhidu ilaihi bibasarihi. Apa kata Nabi SAW? Afala qabla hada. Kenapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum menyembelihnya? Kenapa kok menajamkannya saat di depan matanya? Turidu antumita mau tatanin. Apakah engkau ingin membunuh kambing ini dua kali kematian? Ya maksudnya dua kali kematian itu satu menyakiti dia ya, dengan kambing itu melihat pisau itu kan situ sudah membunuh ininya gitu membunuh apa ya harapan hidupnya mungkin ya menyakitinya. Yang kedua membunuh dia dengan menyembelihnya. Diriwayatkan dari Ikrimah secara mursal dikeluarkan Abdul Razak dan yang lainnya ada tambahan hala hadatta syafrataka qabla an tudji'aha. Kenapa engkau tidak tajamkan pisaumu sebelum engkau membaringkan kambingmu tersebut? Ya. Berkata Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan perkataan Imam Ahmad. Ya, ya, kita akan sering mendapatkan beliau membawakan perkataan Imam Ahmad karena beliau memang bermazhab Hambali dan Imam Ahmad adalah mujtahid mutlak, ya, ulama besar. Sehingga perkataan beliau, pendapat beliau itu adalah ilmu yang disebarkan oleh murid-muridnya. Berkata Imam Ahmad, tuqadu ila dzibhi qudan rafiqan. Hendaklah kalian menggiring hewan sembelihan kalian dengan cara yang paling baik ya.
wa tuwaris apa sakinu anha sikinu anha, dan tajamkan pisau itu, wala tudhiru sikin ila inda dzibhi, jangan tampakkan pisau kecuali hendak menyembelihnya. Amara Rasulullah SAW bidzalika antuwariya syifar, ya. Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menyembunyikan pisau-pisau tersebut. Wa qala ma abhamat alaihil bahaim falam tabhum annaha tu'rafu rabbaha wa tu'rafu wa ta'rifu rabbaha wa ta'rifu annaha tamut. Tidakkah engkau menyangka, ya, bahwasanya hewan ternak juga dia memiliki perasaannya. Maksudnya apa? Dia itu mengetahui siapa tuannya yang suka ngasih makan dia. Dia juga mengetahui kapan dia akan mati. Ya. Jadi ini menunjukkan hewan juga ada perasaan. Ya walaupun nggak seperti kita, ya, dia nggak ada akalnya kan. Tapi tetap kita harus melakukan dengan cara yang baik, ya. Wa yurwa an Ibnu Sabit anahu qal, dan diriwayatkan dari Ibnu Sabit, dia pernah berkata, innal bahaima jubilat ala kulli syai'in illa annaha ta'rifu rabbaha wa takhaful maut. Sesungguhnya hewan ternak itu ya fitrahnya terhadap sesuatu itu telah Allah fitrahkan dia sebagai hewan gitu, ya. Tetapi dia itu ada perasaan mengenal siapa tuannya dan dia takut akan kematian. Ya, ya, kita juga tahu kan hewan-hewan yang lain juga sama, yang kayaknya sama, ya. Kucing misalkan dia tahu siapa yang suka ngasih makan. Waqad waradal amru biqatil audaj inda dzibhi, dan diriwayatkan bahwa diperintahkan, nah ini salah satu menyembelih dengan memotong urat lehernya, ya, urat lehernya itu ketika menyembelih. Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dari hadis Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi melarang an syaritati syaitan, yaitu apa? Ininya syaitan, ya, tipu daya syaitan. Wahiyallati tadbu fataqtaul jild wala tafril audaj. Yaitu apa? Syaritati syaitan ini menyembeli dengan memotong sebagian kulitnya saja sampai dia mati, tidak dipotong urat lehernya. Ini nggak boleh, ya. Berkata Ikrimah, kanu yaqta'una min hasyayu yasir. Dulu mereka itu memotong dari sebagian tubuh hewan ternak itu bagian yang sedikit. Sumaya da'una hatta tamut. Kemudian dia biarkan hewan itu sampai mati. Tersiksa hewan itu, ya. Oleh ta'unal wadaj, dan mereka tidak memotong urat lehernya. Ini nggak boleh, ya. Fanaha anzalika sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melarang dalam perbuatan ini. Diriwayatkan dari Abdul Razak dalam kitabnya, dari Muhammad ibn Rashid, dari Al-Wadiyin ibn Atha, dia berkata, inna jazzaron fataha baban ala syatin liyadbihaha fanfalatat minhu hatta ja'atin Nabiya SAW fattaba'aha. Dulu ada jazar, yaitu jagal, ya, membuka pintu ingin menyembelih kambing yang ingin dia sembelih. Tiba-tiba kambing ini kabur, gitu. Kaburnya sampai kapan? Sampai ketemu Rasulullah SAW. Lalu si jagal ini mengikuti kambing ini. Fa'akhadha yashabuha birijliha, lalu ditangkap oleh jagal ini, kambing ini, ya. Kemudian Nabi pun berkata kepada kambing ini, isbiri li amrillah. Wahai kambing, bersabarlah engkau dengan ketentuan Allah. Ya, sabarlah, engkau itu memang diciptakan Allah untuk manusia, ya, disembelih. Wa anta ya jazzar, tapi Nabi ingatin juga si jagalnya ini, ya, penyembelihnya ini. Fasukha ilal mauti saukan rafiqan. Sembelihlah dia dengan kematian yang tidak menyakitkan, dengan kematian yang indah, yang lembut, yang halus, ya, kepada kambing tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ra'a rajulan yashabu syatan birijlihi yudhibaha. Bahwasanya Umar melihat seseorang menangkap kambing dengan kakinya, lias bahuha, ya, lias bahaha, ya, untuk menyembelih kambing tersebut. Faqala lahu, lalu Umar pun berkata kepadanya, wailaka kudha ilal maut dan jamilan. Hendaklah engkau, ya, menggiringnya dengan cara yang baik, ya, atau menggiring sampai kematiannya dengan cara yang baik. Diriwayatkan juga dari Muhammad ibn Ziyad bahwa Ibnu Umar pernah melihat kosoban ya juru syatan. Ya, ini jagal menyeret-nyeret kambingnya. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, sukha ilal mauti sukan jamilan. Giringlah dia, sembelihlah dia pada kematian yang baik, dan apa, giring dengan cara yang baik.
Fa akhrajal qussabu ya syafrata, lalu si Jagal ini mengeluarkan pisaunya, faqala ma'asukuha sokan jamilan wa ana uridu an asbahaha sa'ah. Lalu kata dia, ngapain aku apa menggiringnya dengan baik atau apa menyembelih dengan yang baik? Orang ujung-ujungnya dia bakalan saya sembelih, kata dia. Kemudian Ibnu Umar menegaskan lagi, sukha sokan jamilan. Sembelih dia dengan sembelihan yang baik atau giring dia dengan cara yang baik ya. Dari Muawiyah ibn Qurra dari ayahnya bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inni la azbahu syata wa ana arhamuha. Aku menyembelih kambing dan aku sayang dengannya. Berkata Nabi SAW, wasyatun in rahamtaha rahimakallah. Kalau engkau memang sayang kepada kambing tersebut, yang kau sembelih dengan cara yang baik, maksudnya karena engkau sayang dan kau menyembelih dengan cara yang baik, Allah akan menyayangimu. Ya. Berkata Muttarif ibn Abdullah, Inna Allah la yarhamu birahmatil usfur. Sungguh Allah menyayangi bahkan orang-orang yang menyayangi burung-burung tersebut ya, yaitu burung-burung kecil ya, burung pipit atau yang lainnya. Jadi kalau kita itu berbuat baik kepada hewan sekalipun, Allah akan berbuat baik kepada kita. Berkata Nauf al-Bukali ya, seseorang pernah menyembelih jaulan lahu baina yaday ummihi. Anak sapi. Dia sembelih anak sapi di depan ibu sapinya, di depan ibunya. Fakhubbila. Lalu orang ini pun dihukum oleh Allah jadi gila dia. Karena perbuatan dia itu ya. Sadis ya. Menyembelih anak sapi di depan ibunya. Yang ibunya sangat sayang dengan anak sapi tersebut. Ingin menyusuinya, ingin ya bersama dengan anaknya, membesarkan anaknya lah ya. Wa bainama huwa tahta syajarah fiha wakrun fihi farkun. Tiba-tiba orang ini yang terkena akibatnya tadi ya, gila dia akibat perbuatannya. Suatu saat dia pernah di bawah pohon melihat ada sarang burung. Di dalamnya ada anak-anak burung kecil itu yang belum bisa terbang. Fawaqo al-farhu ilal ardi. Lalu anak-anak burung ini jatuh ke bumi. Ya kan biasa kan anak burung itu cari ibunya mungkin bergerak-gerak lalu jatuh dari sarangnya. Farahimahu. Lalu orang gila tadi yang menyembelih anak sapi depan ibunya tadi pun berbelas kasihan kepada anak burung ini. Jadi mungkin dia tobat atau apa ya, dia kasihan gitu. Lalu fa'adahu fi makani, dia kembalikan anak burung ini kepada tempatnya di sarangnya. Faraddallahu ilaihi quwwatahu. Lalu dia pun disembuhkan oleh Allah, dikembalikan kekuatannya, dikembalikan akalnya, dikembalikan kecerdasannya. Ya, subhanallah ya. Waqad ruwiya min ghairi wajhin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tuwallahu walidatu an waladiha. Diriwayatkan dari Nabi SAW dari beberapa banyak riwayat ya. Nabi melarang memisahkan ibu dan anak. Wa huwa am fi bani Adam wa ghairihim. Dan ini larangan secara umum baik anak Adam atau yang lainnya. Hewan juga nggak boleh. Kemudian diriwayatkan ya dalam Sunan Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang Fara. Ya. Fara itu anak sapi ya, atau anak unta yang masih kecil, yang masih kecil gitu, yang baru lahir mungkin. Faqala huwa haqqun. Kata Nabi SAW, boleh saja engkau sembelih anak anak sapi ini atau anak unta ini boleh. Tapi kata Nabi, wa in tatrukuhu hatta yakuna bikran ibna makhot atau ibnan labun. Tapi kalau kalian biarkan anak sapi ini atau anak unta ini besar sampai umurnya ibnu makhot atau ibnu labun ya, setahun atau 2 tahun ya mungkin ini ya. Fatu'tihi armalah. Lalu kemudian anak unta ini yang sudah besar tadi engkau berikan kepada orang yang miskin atau kepada janda yang miskin. Au tahmilu alaihi fisabilillah, atau engkau jadikan dia anak unta ini engkau jadikan kendaraan untuk berjihad di jalan Allah, khairun. Itu lebih baik min antazbahahu falyusik lahmuhu bi wabarihi wa tukfiu inaka wa tuwallihi naqataka. Lebih baik daripada engkau menyembelihnya di saat bulu-bulunya itu masih sangat melekat dengan daging-dagingnya. Kalau engkau sembelih ini, kata Nabi SAW, bejanamu akan jadi kotor.
dan unta betinamu akan sedih karena engkau memisahkan dia dengan anaknya. Maksudnya bejana kotor itu apa? Bejana susu yang menampung susunya itu terlalu banyak sehingga bisa jadi dia tumpah jadi kotor gitu. Itu maksudnya. Karena kan enggak, kalau enggak ada anaknya berarti susunya itu sia-sia dan ini bisa jadi bahaya nanti buat orang, buat si induknya itu ya kalau enggak dikeluarkan air susunya tersebut. Wal makna anna waladan naqah, bahwa anak unta tadi ya farak tadi idza zubiha wa huwa shagir inda wiladati, kalau dia disembelih masih dalam keadaan kecil ya baru lahir langsung disembelih, lam yuntafa bilahmi, kau nggak akan dapat manfaat dari dagingnya ya, wa tadarrara sahibuhu, dan engkau akan mendapatkan kerusakan dengan menyembelihnya bingkita ila bini naqatihi, yaitu engkau akan terputus dari susu onta tadi ya. Artinya harusnya ibunya tadi menyusui anaknya lalu dia nggak dapat. Fatufiu ina'ahu wa huwal mihlab alladzi tuhlabu fihi naqa, dan membuat bejana yang menampung air susu tadi menjadi kotor. Wa tawallahu an-naqa ala waladiha bifaqdiha iyyahu, dan engkau telah memisahkan antara si induk dengan anaknya yang menyebabkan ya jadi mudarat buat induk tersebut ya. Nah, eh, ini adalah akhir dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala berkaitan dengan perbuatan ihsan baik pada pembunuhan dan juga pada penyembelihan hewan dan juga pada hal-hal yang lainnya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita sesi tanya jawab berapa pertanyaan Ustaz? Naam, tafadhal. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Ustaz. Baik, kami persilakan pada jamaah yang hendak bertanya atau mengajukan pertanyaan secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Atau bagi jemaah yang hendak mengajukan melalui tulisan juga langsung bisa dikirimkan di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Bapak Dano untuk bertanya kepada Ustadz. Fadol. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu Wa fikum. jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Semoga menjadi amal jariah bagi antum. Amin ya Rabb wa iyyakum bimislik. Ini sedikit disinggung tentang harus menghargai, menghormati orang kafir. Saya ingin bertanya, kafir seperti apa yang harus kita hormati, hargai, kita lindungi gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Di dalam syariat Islam ya, al-kufru wa kafir itu lawan dari iman, artinya orang yang tidak beriman apapun agamanya. Itu ada yang disebut dengan kafir zimmi, ada yang disebut dengan kafir muahad, ada yang disebut dengan kafir musta'man, ya. Ada juga yang disebut dengan kafir harbi. Kafir zimmi itu orang kafir yang berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan dia taat patuh dengan pemerintah kaum muslimin ya. Kafir muahad, dia di luar wilayah kaum muslimin tetapi dia berdamai dengan kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, berdamai. Kafir musta'man itu kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dan dia meminta perlindungan baik kepada pemimpin kaum muslimin tersebut atau kepada salah satu warga kaum muslimin yang warga kaum muslimin menjamin keselamatan orang kafir ini. Maka tiga orang kafir ini ya, wajib kita hormati ya. Maksudnya hormati itu wajib kita jaga
darahnya. Nggak boleh kita tumpahkan, nggak boleh juga kita menzoliminya dan seterusnya, karena dia terjaga dengan syariat. Tentu kalau kita bisa mendakwakannya itu lebih afdol ya. Adapun kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, ya maka terjadi peperangan, ya pasti dia membenci kaum muslimin dan ingin menyerang kaum muslimin dan ingin menghilangkan kaum muslimin ya. Ini beda lagi hukumnya. Seperti itu, wallahu taala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Dano. Eh, Baik, kita lanjutkan untuk yang raise hand pada Bapak Yuliadi Purawibawa. Kami silakan bisa bertanya pada Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Allahumma. bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan. Apakah pernah terjadi Ustaz dalam masalah kisos itu ada hakimnya atau kodinya itu salah vonis. Nah, divonis dia hukuman mati, kisos, tapi kemudian ternyata beberapa tahun kemudian terbukti dia tidak bersalah. Nah, apakah ada pernah terjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Nah, terus yang kedua mengenai hudud ini, Ustaz. Nah, Apakah dibolehkan seperti pernah terjadi di Poso, sebagian kaum muslimin menerapkan hudud di dalam komunitasnya sendiri? Ataukah memang harus dengan daulah Islamiyah? Terima kasih Ustaz. nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Saya tidak tahu, wallahu taala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin Bapak tadi bisa bertanya dengan asatidz lain, gitu. Nah, Baik, tafadhal. Fadal, jika masih ada yang mau bertanya, kami silakan. Bisa raise hand terlebih dahulu jika mau bertanya secara langsung. Baik, nah, cukup mungkin ya, Syekh Muhammad. Hmm, Barakallahu Baik, fikum Ustaz. wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan pula kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, menambahkan hasanah keilmuan pada diri kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, para jemaah, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Kumaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum pada jemaah yang silakan boleh leave dari meeting.